Ya, ada skala prioritas mana yang mesti dihandle sama Kapolda, mana dihandle sama Kapolres, mana yang cuman humas saja ya Mas ya. Iya, semestinya begitu. Tapi oke lah, itu hak prerogatif dari mereka. Oke, dari diskus kita kali ini kira-kira apa nih yang bisa kita petik pelajaran sehingga bisa menjadi pegangan buat teman-teman yang di luar, teman-teman artis yang belum terlibat ke persoalan seperti ini. Iya. Pertama, kami dari praktisi hukum pidana hanya bisa menghimbau agar artis yang sudah terlanjur berkecimpung menjadi mata pencaharian, menjadi profesi di prostitusi online ini agar berhenti. Karena apa? Itu akan merugikan baik dari sisi psikis, kemudian histori, jejak digital itu tidak akan hilang. Apalagi mereka nanti suatu saat berkeluarga, mereka punya anak, mereka punya keluarga juga, punya orang tua. Itu yang harus difikirkan, jangan hanya mengejar hedonisme sesaat, kekayaan sesaat, coba bekerja dan bekerja lebih keras lagi, kerja lebih smart lagi, agar mereka bisa memiliki sebuah pola bahwa mencari rezeki yang cepat itu kadang-kala tidak bagus. Ya, Itu betul. untuk artis. Untuk yang artis baru mulai yang mencoba berkecimpung karena melihat senior-seniornya tidak ditangkap, jangan meniru hal-hal yang sebenarnya akan merugikan kita lagi nanti, merugikan kita semuanya. Jangan ngejar nanti biar cepat dapat endorse toh masyarakat Indonesia masyarakat yang memaafkan gitu lah. Karena banyak kejadian yang masa lalu artis-artis toh akhirnya lebih terkenal setelah kejadian itu. Betul, secara nama lebih terkenal, tapi jejak digital karena mereka kan akan menua. Mereka akan punya anak. Apakah anaknya tidak akan malu nanti? Orang tuanya pernah melakukan hal yang memalukan gitu lah. Nah itu tolong difikirkan. Kemudian bagi penyidik di kepolisian, karena memang tupoksi PIDUM, pidana umum prostitusi seperti layaknya penggelapan, penipuan itu ada di kepolisian, bukan di BNN yang hanya narkotika, KPK ke korupsi, kejaksaan di pidana khusus. Coba mencari alternatif undang-undang yang bisa menjerat artisnya. Jangan hanya menggunakan lagi-lagi TPPO, lagi-lagi pasal 298 KUHP. Karena yang kena adalah hanya perantara, hanya mucikari. Coba menggunakan alternatif misalnya gitu loh. Kalau ternyata artisnya masih di bawah umur, itu gunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian bisa jadi masuk ke 284 kasus perzinahan. Kasus perzinahan memang delik aduan, tapi kan bisa dimasukkan juga. Kemudian TPPU ini yang paling penting karena ancaman hukumannya paling berat, 20 tahun. Jadi gunakan pasal 2, pasal 3 di TPPU tersebut karena pasti hasilnya itu dari kejahatan itu. Kemudian pemesannya juga bisa jadi uang itu uang dari kejahatan juga bisa jadi. Uang hasil korupsi, uang hasil menipu, uang hasil apapun. Akhirnya uang setan dimakan jin di situ. Nah itu penyidik harus progresif, harus mencari pasal dan ayat yang tidak umum, tapi bisa menjerat pemesan dan public figure-nya. Itu pesan dari praktisi hukum. Kemudian satu lagi tadi menggunakan perda yang bisa menjerat juga kalau misalnya di wilayah hukum itu ada perda yang bersangkutan ya Mas ya. Boleh diulang saudaraku? Ada lagi perda tadi yang seperti yang Mas Firman bilang tadi kan DKI punya perda tuh, itu bisa juga diterapkan peraturan daerah kalau masih dalam wilayah hukum DKI atau daerah provinsi yang memiliki perda. Jadi Perda DKI itu silakan dipakai gitu loh, karena bagaimanapun itu adalah undang-undang peraturan yang memang dibuat oleh sebuah daerah yang namanya khusus Ibu Kota Jakarta. Itu silakan dipakai juga. Karena di situ ada ketertiban umum, tentang ketertiban umum. Jadi bisa untuk menjerat artis dan pemerintah.
Oke, terima kasih Mas Firman atas diskusinya kali ini. Semoga bermanfaat bagi orang yang coba-coba pengen melakukan perbuatan ini yang notabene adalah kalangan artis, kemudian muncikari, kemudian para penyidik bisa lebih kreatif menerapkan pasal-pasal yang relevan sehingga tujuan dari penegakan hukum membuat orang jera bisa terlaksana. Sampai jumpa lagi untuk episode-episode mendatang. Terima kasih untuk Iya, bergabung sama-sama saudaraku, sama-sama. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Semoga bermanfaat dan jangan kapok untuk join lagi di Cafe Kode di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.